Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ali Said, Wijaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan sharing terkait dengan tema anti korupsi. Bapak dan Ibu, salah satu lahan subur tempat tumbuh dan berkembangnya korupsi adalah proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Banyak sekali modus kecurangan yang bisa dilakukan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, dari mulai perencanaan, penyusunan spesifikasi, sampai proses serah terima barang dan jasa tersebut. Salah satu modus kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa adalah pengurangan spesifikasi. Pejabat perbendaharaan di satuan kerja yang berwenang melakukan kesepakatan untuk belanja adalah PPK. Namun, dalam prakteknya, PPK sering melimpahkan kewenangannya ini kepada penanggung jawab kegiatan karena dia lebih tahu secara detail barang seperti apa yang dibutuhkan. Jadi, penanggung jawab kegiatanlah yang berhubungan dengan pihak ketiga sebagai penyedia barang dan jasa. Misalkan untuk sebuah kegiatan di lapangan, penanggung jawab kegiatan membuat pengadaan kaos seragam untuk peserta kegiatan. Maka dia bisa memesan langsung kepada perusahaan konveksi. Karena pesanannya hanya 200 buah misalkan, maka cukup pesan kepada perusahaan konveksi yang tergolong UMKM. Maka disinilah muncul peluang untuk mengambil keuntungan bagi pihak-pihak yang bertransaksi, baik bagi pemesan maupun penyedia. Misalkan dengan menurunkan kualitas bahan tapi harganya sama dengan barang yang kualitas terbaik, sehingga penyedia bisa memberikan selisih harga tersebut kepada pemesan. Inisiatif melakukan kecurangan bisa berasal dari pemesan maupun penyedia, atau bahkan pemesan minta kwitansi kosong yang sudah ditandatangani penyedia. Tentu pemesan nantinya bisa menulis angka pada kwitansi itu sesuai keinginannya. Bapak Ibu Sobat Pembelajar, uang yang dibelanjakan untuk membeli barang tersebut adalah uang negara. Tentu saja keuangan negara akan dirugikan akibat dari tindakan ini. Hal ini tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Mungkin Anda luput dari konsekuensi hukum kalau Anda tidak ketahuan karena dilindungi oleh administrasi yang rapih. Tapi satu hal lagi yang perlu Anda ketahui bagi Anda yang menganut agama Islam. Bagi siapapun profesinya, terutama bagi Anda yang berprofesi pedagang atau pebisnis, dalam Al-Quran ada sebuah surat yang memberi peringatan kepada Anda dan saya tentunya sebagai muslim untuk tidak melakukan kecurangan dalam transaksi jual beli, baik kita sebagai penjual maupun sebagai pembeli. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailulil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.
allazina izabtalu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan. Wa iza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Allah yazunnu ulaika annahum mab'usun, tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada saat membeli, dia selalu berupaya supaya barang yang akan diterima melebihi timbangannya. Sedangkan pada saat menjual, dia selalu berupaya supaya barang yang diberikan lebih ringan dari timbangan sebenarnya dengan berbagai cara. Pengurangan spesifikasi ini merupakan salah satu bentuk curangan, sebagaimana halnya mengurangi takaran ketika menimbang, karena negara yang membayar harus menerima barang lebih kecil nilainya dari yang seharusnya. Bapak dan Ibu, jadi kesimpulannya, bila Anda ingin selamat dunia akhirat, bila usaha Anda ingin berkah, jangan coba-coba Anda berbuat curang dalam bisnis Anda. Jauhi kecurangan, jauhi mengurangi spek dan takaran, jauhi manipulasi transaksi, dan jauhi manipulasi kwitansi. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.